Halo semua, kali ini aku bakal menjelaskan tentang konsolidasi untuk PT Anak dan PT Induk yang memiliki mata uang fungsional atau mata uang penyajian yang berbeda. Yang pertama, latihan 10.3 dengan soal PT Induk mengakuisisi 75% kepemilikan atas saham PT Anak yang beroperasi di Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari 2020 senilai $45.000. Mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah, sedangkan mata uang fungsional dan penyajian PT Anak adalah dolar Amerika Serikat. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas saat akuisisi terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar $40.000 dan $16.000. PT Anak mengumumkan laba dan dividen 1 April 2020 untuk tahun 2020 masing-masing senilai $6.000 untuk laba dan $4.000 untuk dividen. Berikut ini kurs yang relevan selama 2020. Oke, teman-teman bisa baca di soal. Lalu yang diminta adalah berapakah nilai selisih penjabaran goodwill atas akuisisi PT Anak pada tanggal 31 Desember 2020? Nah, sebelum mulai untuk mengerjakan, baiknya kita mengetahui dulu metode apa yang akan kita gunakan, yaitu metode translasi atau metode pengukuran kembali. Nah, karena di sini sudah dijelaskan bahwa mata uang fungsional dan penyajian PT Induk berbeda dengan mata uang fungsional dan penyajian PT Anak, sehingga kita akan menggunakan metode yaitu metode translasi. Oke, kita akan menghitung nilai wajar atau nilai akuisisi dengan nilai tercatat untuk menemukan apakah ada goodwill yang diperoleh. Nah, yang pertama nilai akuisisi sebesar $45.000 dengan kurs saat akuisisi 12.000 sehingga dalam nilai rupiahnya adalah 540 juta. Sedangkan nilai tercatat aset neto yaitu saham biasa dan saldo laba adalah sebesar $56.000 dengan kurs 12.000 yaitu kurs saat terjadinya akuisisi sehingga dalam rupiah adalah 672 juta. Nah, karena nilai tercatat aset neto ternyata lebih tinggi daripada nilai akuisisinya, maka perusahaan memperoleh goodwill yang negatif, yaitu negatif sebesar $11.000 atau dalam rupiahnya menjadi 540 juta diselisihkan dengan 672, maka selisihnya adalah 132 juta. Maka goodwill negatif yang diperoleh perusahaan saat akuisisi adalah minus 132 juta. Sedangkan untuk goodwill akhir tahun, perusahaan akan mencatat goodwill awal periode sebesar minus $11.000 tadi dengan kurs yang saat akuisisi 12.000 dan tidak ada penurunan selama tahun 2020 sehingga goodwill akhir periode tetap minus $11.000 dengan kurs menggunakan kurs penutup yaitu kurs akhir periode sebesar 12.200 sehingga didapati goodwill akhir periode sebesar 134.200. Nah, selisihnya dengan goodwill awal periode menjadi selisih pengukuran kembali yaitu sebesar 2.200.000. Sehingga dapat dijawab bahwa selisih penjabaran goodwill atas akuisisi PT Anak pada 31 Desember 2020 adalah sebesar 2.200.000. Oke, kita next ke soal kedua yaitu latihan 10.4. PT Anak diakuisisi oleh PT Induk pada tanggal 2 Januari 2020. PT Anak akan menjabarkan laporan keuangannya pada 31 Desember 2020 dari mata uang lokal yaitu dolar ke mata uang fungsional PT Induk rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional PT Anak. Pada saat akuisisi, PT Anak memiliki persediaan senilai $12.000 dan melakukan pembelian sepanjang tahun 2020 senilai $40.000. Persediaan akhir tahun 2020 adalah $30.000 yang terdiri dari sisa pembelian tanggal 1 Juli dan sisa pembelian 23 Desember yaitu masing-masing $10.000 dan $20.000. Nah, berikut ini kurs yang berlaku selama 2020. Bisa teman-teman baca di soal. Lalu pertanyaannya itu berapakah nilai penjabaran atas beban pokok penjualan dan juga persediaan pada 31 Desember 2020. Nah, sama seperti yang awal tadi, kita harus menentukan metode apakah yang akan kita gunakan untuk melakukan penjabaran. Nah, tadi sudah dijelaskan di soal bahwa
Mata uang fungsional PT Induk juga merupakan mata uang fungsional PT Anak. Artinya, mata uang fungsional kedua perusahaan ini adalah sama. Namun, untuk penyajian di laporan keuangan, ternyata mata uang PT Anak berbeda dengan mata uang PT Induk. Sehingga, metode yang digunakan untuk penjabaran ini adalah metode pengukuran kembali. Ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana perusahaan harus melakukan metode translasi ataupun pengukuran kembali. Nah, untuk soal ini sudah jelas bahwa metode yang digunakan itu adalah metode pengukuran kembali. Berikut penjabaran untuk beban pokok penjualan perusahaan, yaitu di mana persediaan awal sebesar $12.000 dengan kurs yang berlaku yaitu 12.000, maka dalam rupiahnya adalah 144 juta. Lalu selama tahun 2020 melakukan pembelian sebesar $40.000 dengan kurs rata-rata 2020 adalah 12.150. Kita menggunakan kurs rata-rata karena memang saat semuanya satu tahun dijadikan satu, yaitu pembelian ini, maka kita menggunakan kurs yang dijadikan satu juga, yaitu kurs rata-rata. Maka dalam nilai rupiah menjadi 486 juta. Lalu persediaan akhir 1 Juli 2020 sebesar $10.000 dengan kurs yang berlaku saat itu 12.200. Tadinya di soal ini dituliskan kurs 1 April 2020, namun setelah saya lihat tidak ada 1 April 2020 yang berlaku di soal ini, sehingga mungkin saja ada typo di soal, sehingga saya mengubah menjadi 1 Juli agar menyesuaikan dengan sisa pembelian 1 Juli 2020 yang ada di soal. Sehingga kurs yang berlaku yaitu 12.200, sehingga dalam rupiahnya menjadi 122 juta. Lalu persediaan akhir dari pembelian 23 Desember 2020 sebesar $20.000 dengan kurs yang berlaku saat 23 Desember adalah 12.100, sehingga dalam rupiahnya adalah 242 juta. Nah, sehingga beban pokok penjualan yang diperoleh perusahaan adalah $22.000, atau dalam rupiahnya itu kita menjumlahkan yang 144 juta dengan 486 juta lalu dikurangkan dengan 122 juta dan juga 242 juta, sehingga hasilnya sebesar 266 juta. Sedangkan untuk nilai persediaan akhir tahun kita hanya perlu menjumlahkan dari persediaan akhir Juli dan juga Desember, yaitu sebagai berikut. Dengan kurs yang masih sama, hanya saja kita menjumlahkan untuk mengetahui total persediaan. Maka diperoleh total persediaan sebesar 364 juta. Selanjutnya yaitu latihan 10.5. PT Anak diakuisisi oleh PT Induk pada tanggal 2 Januari 2020. PT Anak akan menjabarkan laporan keuangannya pada 31 Desember 2020 dari mata uang lokal yaitu dolar ke mata uang fungsional PT Induk yaitu rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional PT Anak. Pada saat akuisisi, PT Anak memiliki mesin senilai $50.000 yang diperoleh PT Anak tanggal 10 Juli 2019 dan melakukan pembelian lagi tanggal 1 April 2020 senilai $20.000. Beban penyusutan atas kedua mesin tahun 2020 masing-masing adalah $3.000 dan juga $2.000. Sedangkan akumulasi penyusutan pada 31 Desember untuk kedua mesin masing-masing adalah $13.000 dan $2.000. Berikut kurs yang relevan tahun 2020. Yang diminta, berapakah nilai penjabaran atas mesin, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan 31 Desember 2020? Nah, sebelumnya kita harus juga mengetahui metode apa yang kita gunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, sama seperti soal sebelumnya, yaitu mata uang fungsional PT Induk juga sama dengan mata uang fungsional PT Anak. Namun, mata uang penyajian laporan keuangan PT Anak itu berbeda dari mata uang penyajian PT Induk, sehingga metode yang kita gunakan adalah metode pengukuran kembali. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan terhadap mesin 1, yaitu yang diperoleh sebelum tahun 2020 senilai $50.000 dengan kurs saat akuisisi yaitu 12.000. Sesuai dengan peraturan untuk metode pengukuran kembali, bahwa kurs yang ada sebelum terjadi akuisisi itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah kurs yang saat terjadi akuisisi. Sehingga mesin 1 dalam rupiah adalah 600 juta. Untuk mesin 2 yang diperoleh 1 April 2020 dengan total $20.000 dan kurs yang berlaku saat 1 April itu adalah 12.100, maka dalam rupiahnya adalah 242 juta. Sehingga total mesin akhir tahun 2020 adalah 842 juta.
atau 70.000 dolar. Lalu kita akan menghitung beban penyusutan seperti di soal, yaitu beban penyusutan mesin 1 adalah 3.000 dolar, beban penyusutan mesin 2 adalah 2.000 dolar. Dengan kurs yang kita gunakan adalah kurs saat menghitung mesin awal ini. Jadi untuk rupiahnya adalah beban penyusutan mesin 1 sebesar 36 juta, beban penyusutan mesin 2 yaitu 24.200.000. Sehingga total penyusutan mesin akhir tahun adalah 5.000 dolar atau dalam rupiahnya adalah 60.200.000. Sedangkan perhitungan akumulasi penyusutan ini juga sudah disebutkan di soal, yaitu akumulasi penyusutan mesin 1 itu 13.000 dolar, akumulasi penyusutan mesin 2 yaitu 2.000 dolar. Dan kita tetap menggunakan kurs, yaitu akumulasi penyusutan mesin 1 menggunakan kurs saat akuisisi karena diperolehnya sebelum akuisisi. Lalu akumulasi penyusutan mesin 2 itu menggunakan kurs yang berlaku saat diperolehnya aset tersebut, yaitu 1 April 2020. Sehingga dalam rupiahnya total akumulasi penyusutan mesin menjadi 180.200.000.